Antara punca yang besar Malaysia ini tidak dihormati sebenarnya di mata dunia apabila kita bercakap isu yang menyentuh kedamaian antarabangsa. Orang tidak hormat kepada Malaysia sebab Malaysia tidak ada industri pertahanan. Malaysia tidak memiliki kepakaran yang hebat sehingga kita dapat mengeluarkan senjata kita sendiri yang memberi kekuatan untuk negara kita dan memberi mesej kepada negara-negara lain bahawa this is Malaysia. Maknanya paling kurang kita standing dengan Jepun, kita standing dengan Korea, kita standing dengan Iran, kita standing dengan Turki. Ke arah itu barulah kita dihormati. Dan kalau kita dihormati ini, insya-Allah para pelabur akan datang di negara-negara yang mereka yakin kita dihormati. Tapi hari ini kalau kita lihat negara kita lebih banyak kita bercakap kalau berlaku pencerobohan, kita kata kita bincang dengan damai. Ya, saya terima baik perbincangan dengan damai, tapi kita kena ingat orang lain tidak akan menghormati kita kalau hari ini mereka menceroboh. Selepas daripada ini mereka akan menceroboh lebih banyak lagi sebab kita tidak ada kekuatan. Saya ingin mengajak kepada pihak kerajaan supaya industri pertahanan ataupun kilang pembuatan kepada aset-aset yang lain. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan kita masih lemah jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat. Baru-baru ini Indonesia diundang atau TNI Indonesia diundang ke Prancis saat ulang tahun negaranya ya. Tidak semua orang bisa masuk atau diundang secara resmi oleh Prancis dan mengundang tentaranya untuk pawai seperti Indonesia waktu itu ya. Dan ada lagi yang bikin heboh, DPR Malaysia terlihat iri, terlihat bahwa Indonesia sangat dihargai di dunia setelah dipimpin oleh Pak Prabowo ya. Dulu kita tidak pernah diundang seperti ini, seperti ulang tahun Prancis. Tapi sekarang setelah dipimpin oleh Pak Prabowo dengan diplomasi yang luar biasa ya. Itulah presiden, fungsi presiden adalah diplomasi dan geopolitik. DPR Malaysia juga mengatakan bahwa setelah melihat Indonesia dihargai di Prancis, dia merasa Malaysia ini sangat tidak dihargai oleh dunia ya. Contohnya saat kita diundang ke Prancis, Malaysia sendiri tidak pernah diundang ya. Ini membuktikan bahwa Indonesia sangat-sangat luar biasa ya. Setelah dipimpin oleh Pak Prabowo, Malaysia atau DPR Malaysia pun hampir iri gitu, atau sudah iri ya dengan Indonesia yang berhasil menunjukkan performa yang bagus saat pawai di Perancis, sampai media-media Perancis pun mengatakan ini luar biasa, tentara Republik Indonesia melebihi ekspektasi yang kita kira gitu. Terus Presiden Perancis pun mengatakan ke Prabowo, terima kasih sahabat. Itu maknanya sangat dalam ya. Di sisi lain kita memang gak perlu banyak musuh. Kita di sini memang non-blok. Kita hanya ingin berteman dan berbisnis gitu ya. Berbeda dengan negara lain yang punya musuh, punya tantangan tentang tetangganya gitu ya. Indonesia itu sangat fleksibel ya, mau ke blok timur, blok mana,
Kita ini netral, itulah enaknya ya. Dan DPR Malaysia pun mengatakan kita tidak pernah diajak ya, tidak pernah diajak dalam isu-isu pertahanan seperti Indonesia. Kita selalu dianaktirikan dan tidak ada yang ngajak itu. Kita itu harus seperti Indonesia, kita itu harus punya wibawa di dunia internasional. Indonesia soal TNI memang gak usah diragukan lagi ya, kita punya nama gitu di dunia internasional. Sedangkan Malaysia kalau soal tentara atau alutsista masih kalah dengan Indonesia. Mohon maaf, ini realita yang kita harus ungkap. Jadi memang kalau misalkan ekonomi, tentang kemajuan negara, Malaysia lebih sedikit lebih maju dari Indonesia. Tapi kalau soal alutsista, tentara, kita memang lebih maju dari Malaysia. Dan netizen Malaysia pun tidak yakin ya kalau terjadi perang, apakah negaranya akan ada yang ngebantu gitu. Padahal di sisi lain Malaysia ini persemakmuran Inggris gitu ya. Dan dia juga mengatakan bahwa tidak tahu nih apakah tentaranya bisa menembak atau enggak gitu. Saking tidak percaya dirinya dengan tentara negara sendiri gitu. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah ini sebuah kebanggaan atau sebuah kerugian? Mari kita bahas di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, let's go.